kita ini sering ragu dalam tindakan kita. Saya ini benar apa tidak tindakan saya ini? Saya ikut organisasi, saya ini punya kebiasaan ini itu, apakah ini sudah benar apa tidak? Caranya kayak ini caranya. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Yang pertama, ya, apakah ini sudah dibolehkan oleh syariat? Kan begitu, kan harus begitu dulu. Ya, harus begitu dulu. Oh jogging, oh nggak ada yang mengharamkan, kan gitu harusnya. Oh beres, jalan, kan gitu. Nah, kebaikan itu gini ciri-cirinya. Ini paten nggak pakai enggak. Jika itu baik, maka efeknya dan rasanya yang ditimbulkan, dampaknya itu satu, membuat hati kita tenang. Itu saja. Setiap sesuatu yang kamu itu tidak punya kepastian apakah ini baik atau tidak, baik dari segi syariat atau dari segi undang-undang, norma, aturan, kok nggak ada kejelasan, tapi kamu tenang melakukannya, pasti itu baik. Nah, gitu. Pasti itu. Dan sesuatu yang tidak tenang, buat hati itu gundah gelisah, ragu, pasti itu nggak baik. Apa saja? Halnya apa? Albirru, hadis Nabi sahih. Albirru, apa itu kebaikan? Ma itma'annat ilaihi nafsu, sesuatu yang membuat hati tenang. Kamu nggak tasmek, nggak tenang, salah itu kan gitu. Lah nek gak tasmek kok tenang, kan gitu masalahnya. Ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Memang kamu itu apa ya? Banyak kegiatan yang membuat kamu dipalingkan ke sana. Kan? Sehingga bukan passionnya, tahu ya, mungkin bukan jalan kamu untuk menjadi hafizul Quran, kan gitu. Ya bisa jadi begitu. Ya, atau kurang doa, apa kurang mujahadah, apa kurang apa, ya. Boleh jadi seperti itu. Ya, mungkin takdirmu bukan itu, mungkin takdirmu nanti jadi apa, calon ikut Bawaslu pilkada, kan kita nggak tahu, ya. Ya siapa tahu begitu. Yang kedua kemungkinan ya, kemungkinan. Ini husnudzonnya kita kan gitu. Kemungkinan kedua adalah karena kamu sudah terbiasa melakukan kesalahan. Orang kalau sudah terbiasa melakukan kesalahan, maka dia nggak akan merasa kalau itu sebuah kesalahan. Kalau kamu biasa ikut daras, nggak daras sekali, nggak enak, salah itu berarti. Tapi nek wis 3 kali nggak enak dilawan, akhirnya jadi enak aja. Coba kalau kita masuk pasar ikan, itu masuk baunya gak enak itu. Kalau orang luar loh ya. Tapi kalau penjual ikan santai aja. Makan pangsit juga di dalam pasar. Kita yang berlihat, masya Allah, kita bau aja nggak bisa. Karena kita nggak biasa lewat situ. Jadi kalau orang sudah nggak pernah bau sampah lewat, kita tahan nafas, tutup masker. Tapi kalau tukang sampah biasa aja. Oh, tak kira. Lah, itu kalian hati-hati yang kedua ini. Enggak tasmek kok tenang, berarti jangan-jangan yang kedua. Mungkin enggak tasmek pertama gelisah, enggak tasmek kedua gelisahnya berkurang, enggak tasmek ketiga tambah enggak gelisah, kan gitu bahaya. Nah, jadi kebaikan itu ukurannya adalah ketenangan. Nah, kalau ketenangan kamu sudah langgar, maka kejelekan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Itu fatal itu. Well, tak kira. Nah, maka ada sebuah penelitian, orang kalau sudah biasa maksiat, nggak maksiat malah nggak tenang. Namanya kecanduan, harus direhabilitasi. Well, maka kalian hati-hati. Seperti saya kalau nggak main game nggak tenang, berarti game itu kebaikan kan gitu. Nah ini melanggar syariat kan gitu. Salah kan gitu. Karena dia sudah biasa melakukan sebuah kesalahan. Maka nomor 1 adalah proteksinya adalah aturan agama dan syariat serta norma dan peraturan berlaku. Gitu. Nomor 2 baru sesuatu yang relatif subjektif, yaitu ukurannya hati. Paham tak kira? Maka hati kita ini harus diasah kepekaannya. Kesimpulannya, pokoknya orang itu kalau tidak baik perilakunya, pikirannya, pasti nggak tenang hidupnya dan hatinya pasti. Oke lah dia nggak tasmek tenang, main game tenang, tenangnya itu sesaat saja, tapi hidupnya lebih banyak nggak tenangnya, pasti nggak pakai enggak. Paham kira? Mungkin nggak tasmek tenang, main game tenang ya, tapi hidupnya penuh dengan masalah, hatinya penuh dengan kesumpekan, ya. Gitu.
Oleh karena itu, jagalah hati kita dari segala sesuatu yang membuat hati ini tidak tenang, tidak tentram. Dengan apa caranya? Dengan cara melatih kepekaan, ikut aturan. Paham kira? Wallahu alam.